Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini ya. Apa yang akan terbahas di pembacaan kali ini? Oh, banyak sekali, 2 aja ya. Oke. It's time for me to heal now. I want to be more than friends. Oke, kalau aku ngeliat di sini kayaknya ada seseorang nih yang kayak masih trauma, masih belum siap untuk terburu-buru menjalani suatu hubungan, tapi dia juga nggak mau hanya dianggap teman. Dia mau lebih dari sekedar teman, tapi untuk bisa jadi temanmu, untuk bisa menjadi lebih dari sekedar temanmu, ya anggaplah pasangan gitu ya, pasangan atau pacar atau suami atau apapun itu ya, pasanganmu ya, dia butuh untuk healing dulu, butuh untuk melepaskan mungkin masa lalu, trauma, trigger, ketakutan, kecemasan, ketidaknyamanan dari masa lalu yang seperti itu. Ya, jadi nih orang aku melihat ingin menjadi lebih dari sekedar teman sama kamu, tapi dia kayak butuh waktu untuk menyelesaikan dulu urusan dia. Ya, bisa jadi juga bukan hanya tentang sekedar trauma atau masa lalu, tapi juga mungkin tentang kualitas diri, kestabilan hidup, ya. Healing itu banyak ya. Healing itu kan sesuatu yang memberikan kita kenyamanan, terlepas dari ketakutan atau beban, ya kan? Harus bisa melepaskan diri dari ketakutan atau beban, ya, keruwetan. Nah, itu. True love, karena orang ini sayang sama kamu, karena orang ini cinta sama kamu. Ya makanya di sini dia nggak mau hanya sekedar sebagai teman, tapi nampaknya dia ini ada yang belum selesai, ada yang masih amburadul, out-outan tuh kacau ya, masih ada yang kacau di dalam hidup dia atau di dalam diri dia, ya. Nah, kalau aku lihat di sini juga memang dia orangnya red flag, dan ya aku lihat tahu kok kamu siapa orangnya dan red flagkan apa yang dia punya, karena semenjak awal kamu bertemu dengan dia, semenjak kamu pertama kali kenal sama dia, semesta tuh sudah ngasih tahu ke kamu nih orang red flagnya begini ya, selalu udah ditunjukin sama semesta, nih orang nggak jelas nih orang nggak pantas nih, nggak bagus nih gitu ya. Jadi itulah orangnya. Oke, kalau kamu masih bingung, aku melihat selama ini mungkin hubungan kamu dengan dia itu masih dalam masa perkenalan, percobaan ya, jadi belum saling mengenal banget ya, sehingga nanti sekarang ini dia ingin mengenal lebih jauh tentang kamu ya, dan kamu pun ingin mengenal dia lebih jauh gitu. Atau paling tidak gini deh, kemarin tuh belum sempat kenal banget gitu loh. Nah, nanti ketika kalian misalkan kamu masih mau menerima dia, masih mau untuk bersama dengan dia, nah disitulah diproses dimana kalian akan saling terbuka untuk saling mengenal. Ya, kalau untuk sekarang, aku melihat ya kayak mengenalnya itu kayak curi-curi gitu aja sih. Ya, karena kan di sini aku lihat dia butuh healing dulu kan, dia butuh waktu, dia butuh ruang untuk dirinya pribadi dulu, ya, untuk keadaan pribadinya dia dulu gitu. Jadi getting to know each other. Dia juga masih sering stalkingin kamu untuk mengetahui apa sih keadaan kamu sekarang, kesibukan kamu sekarang, apa yang sekarang kamu lakukan gitu ya. Aku lihat di sini. Religious factor di sini ada apa itu sebutannya?
ikatan secara spiritual yang kuat, atau gini deh, semenjak dia kenal kamu, semenjak dia dekat dengan kamu, ada ikatan spiritual yang dia bisa pelajari, dan sekarang semakin hari semakin dia mengenal kamu, dia semakin belajar, semakin kuat ikatan spiritualnya di diri dia terhadap kamu atau untuk diri dia pribadi itu. Ya, jadi hubungan kamu ini memang dipengaruhi dengan spiritualitas, keagamaan, ya. Jadi mungkin ada hubungannya dengan agama, mungkin kalian memang punya prinsip pengen pasangan tuh yang ya seagama. Kalau sekarang kalian beda agama, gimana caranya untuk saling memahami agama satu sama lain, terus mungkin ada keinginan untuk menyamakan agama, ya pindah agama kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini ya sulit untuk bisa diungkapkan kenapa kalian saling menyayangi di sini, saling mencintai ya, karena ada ikatan spiritual itu ya. New love, oke. Ada dua kemungkinan. Ini orang baru, atau bisa jadi ini orang kemarin itu belum sempat jadi pasanganmu, jadi tetap orang lama. Ya, tetap orang lama, tapi kemarin itu mungkin hubungannya HTS atau baru penjajakan, pendekatan seperti itu, sehingga di sini dia ingin menawarkan cinta baru terhadap kamu dengan versi terbaru. Ya, dengan versi dia yang terbaru. Ya, bukan orang yang seperti kemarin lagi red flag, banyak kejahilannya, banyak kenakalannya, banyak kesemena-menaannya, egoisnya. Nah, ini mungkin akan berubah. Tapi tergantung dari dia ya, perubahan dalam diri dia apa yang dia rubah gitu. Nggak pasti tentang yang tadinya red flag dia langsung nggak red flag, nggak juga. Tergantung dari apa. Intinya ketika dia nanti menawarkan cinta sama kamu, ada versi terbaru dari dianya. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan ya, ini orang baru atau kemungkinan dialah yang menjadi versi terbaru. Oke, nanti kita lihat lagi. Jadi dia ini orang baru atau orang lama. Trust ya, situasinya kan sekarang nih kayak apa ya, banyak hambatan ya, atau saat ini mungkin kalian lagi berpisah. Intinya hubungannya nggak lancar. Sekarang pun hubungannya nggak jelas nih, aku lihat di sini ya. Kalian mungkin belum memiliki suatu ikatan sekarang. Tapi apapun yang terjadi, dia masih percaya, yakin bahwa apapun yang saat ini kalian jalani, walaupun kalian saat ini nggak bersama, dia percaya ini memang sudah ditakdirkan oleh semesta. Jadi jalan apapun yang saat ini yang kalian jalani itu sudah dirangkai, sudah disusun, ya sudah menjadi rencananya semesta. Jadi dia percaya apapun yang terjadi ini sudah kehendak semesta. Jadi dia tinggal ngikutin aja, gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk dari spiritualitas dan kereligiusannya dia. Dia percaya dengan ini semua, dengan situasi ini gitu ya. Dia masih melibatkan semesta gitu. Let go of control issue. Ya, saat ini dia masih punya isu-isu ya di dalam hidup dia yang masih mengontrol dia. Ya, isu itu bisa jadi entah memang dia dikontrol oleh seseorang atau pekerjaan atau situasi gitu ya, sehingga saat ini ya dia hanya bisanya stalking kamu aja, tapi nggak ada pergerakan, nggak ada tindakan apapun ya, karena dia masih terbelenggu oleh kontrol isu yang dia miliki sekarang gitu ya. Entah itu pola pikir dia, pemikiran dia, prinsip dia. Misalkan gini deh, dia punya prinsip, dia nggak akan menjalin suatu komitmen terlebih dahulu kalau dia belum sukses, kalau dia belum kaya raya, kalau dia belum punya uang yang banyak, kalau dia belum punya pekerjaan yang stabil. Dia belum mau untuk menjalin suatu komitmen. Makanya di sini dia kayak walaupun mencintai kamu, dia tidak ada pergerakan. Karena itu ada kontrol dari prinsipnya. Contohnya seperti itu aja gitu ya. Release your ex. Oke, kemudian aku melihat di sini ada release your ex ya. Aku lihat di sini ya. Dia butuh untuk melepaskan keterikatan atau keterkaitan dia dengan mantan-mantannya. Dia harus bisa juga
move on ya, move on dulu dari mantan-mantannya, atau ya yang berurusan dengan mantan-mantan atau masa lalunya dia ingin lepaskan dulu, dia ingin healing dulu, dia ingin apa ya, hilangkan dulu energi-energi dari masa lalu atau mantan seperti itu. Oke, kita lihat lagi siapa sih dia ini yang ingin lebih dari sekedar teman dengan kamu. Four of Pentacles, the Fool, Knight of Swords, Page of Wands, the Emperor, Five of Swords, satu lagi ya. Okay. Three of Swords. Okay. Kelihatan ya. Oke, ciri-ciri lain nih orang ya, dia adalah orang yang saat ini sedang mungkin sedang memperjuangkan kepemilikan harta benda, karena ini Pentacles ya, ada hubungannya dengan uang, harta benda yang bersifat-sifat materi itulah ya. Terus itu juga sedang ada ketidakamanan ya di hidup dia. Terus itu juga aku lihat memang orangnya pelit ya, agak kikir gitu ya. Terus aku lihat di sini sedang mencoba untuk menstabilkan kehidupan dia, sedang mencoba untuk memiliki kehidupan yang aman, punya tabungan ya. Karena kalau aku lihat memang orangnya agak materialistis ya, bukan agak lagi tapi emang iya materialistis. Apa ya, tujuan dia selama hidup ini aku lihat memang target adalah kaya, jadi kaya gitu loh. Jadi orang kaya gitu ya. Sampai-sampai dia ini wah berhemat banget. Ya, membatasi pengeluaran, sangat berwaspada sekali gitu lah ya. Atau memang saat ini dia lagi usaha banget untuk berhemat gitu, gimana caranya gitu lah ya. Terus itu juga aku melihat orangnya posesif banget, orangnya cemburuan banget ya. Tapi dia juga suka mengendalikan atau pengontrol ya orangnya. Sehingga inilah yang membuat hubungan kalian itu sering rusak. Ya, terus itu juga semakin kalian berpegang teguh terhadap dia atau hubungan ini, kalian akan merasa semakin tercekik rasanya. Ya, terus itu juga salah satu ternyata di antara kamu dengan dia ini ada yang masih menyimpan dendam atas sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi ada masalah yang mendasarinya, entah ini kamu atau dia yang menyimpan dendam. Karena kalau misalkan kamu yang menyimpan dendam berarti dia pernah melakukan sesuatu. Kalau misalkan dia yang menyimpan dendam berarti kamu pernah menyakiti dia, entah apa itu gitu ya. Intinya salah satu di antara kalian ada yang menyimpan dendam. Kalau di sini kamu merasa enggak, aku nggak nyimpan dendam, berarti mungkin tanpa kamu sadari dia mungkin tersakiti oleh kamu, gitu ya. Dan saat ini aku melihat kayak siapapun yang merasa dendam itu kayak lagi memutuskan apakah harus memaafkan pasangannya dan melanjutkan hubungan ini atau tidak, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Karena aku lihat juga dari sisi dia ini masih the Fool. Jadi sebenarnya ketika dia kenal sama kamu ya, terus itu ya, kenal sama kamu itu kayak spontan aja gitu loh. Kenal ya udah sekedar kenal, bukan ditargetkan gitu kan. Ada ya orang kayak suka sama seseorang itu ditarget dulu nih. Oh, aku suka nih sama dia. Dia ini gimana kalau aku ini kenalan ya, kapan ya kira-kira. Nah, gitu ya ditarget. Kalau kamu enggak, ya udah ada peluang untuk kenalan kayak gitu. Ya, terus pas dijalani semasa perkenalannya kalian itu kayak oh, kok enak ya, kok nyaman ya, kok asik ya gitu. Tapi memang di masa itu dia belum ada niatan atau kesiapan untuk berkomitmen. Jadi cuma untuk dijalanin aja gitu loh. Yang penting dia ngerasa nyaman, have fun sama kamu, kamu pun merasa nyaman sama dia, dijalanin aja. Apakah akan ada komitmen? Tidak pada waktu itu. Ya nggak ada niatan untuk berkomitmen, cuman pengen dijalanin aja. Terus itu juga, ini orang kan
kasar ya, orangnya kasar, berbahayalah, agresif, terus itu juga mendominasi kan. Sehingga kalau misalkan udah timbullah sifat-sifat itu, dia merasa bahwa hubungan ini tidak cocok. Sehingga ya udah gampang banget kalau misalkan dia ngerasa kayak, ih kamu itu kok begini sih, ih kok kamu itu begitu, nggak sesuai dengan controllingnya dia, atau nggak sesuai dengan pemahamannya dia, atau dia merasa kayak nggak nyaman gitu dengan kamu, dengan sikap kamu yang seperti itu gitu ya, dia udah ngerasa langsung menjudge gitu loh, kayaknya kita nggak cocok deh, udah langsung pergi. Sehingga hubungan kamu dengan dia ini sering sekali on off, atau dia suka tiba-tiba ngilang, suka tiba-tiba pergi begitu saja gitu kalau aku lihat di sini. Kemudian ada page of wand ya. Sebenarnya orang ini tuh orang yang gimana ya, ada sisi insecure, tapi sisi insecure itu mendapat dukungan dari teman-teman dia atau orang-orang terdekat dia untuk membangkitkan sisi keberanian dia. Ya, dengan cara apa? Kayak diyakinkan gini loh, misalkan temannya deh gitu ya, meyakinkan, ngapain sih kamu insecure? Kamu kan punya ini, kamu punya itu, kamu berhasil melakukan ini, kamu berhasil melakukan itu. Tunjukin dong kalau kamu punya ini, itu. Ya, biar orang-orang di luar sana itu bisa tertarik sama kamu. Tunjukin aja bahwa kamu punya pencapaian ini, kamu bisa beli ini, kamu punya gaji sekian, kamu punya kehidupan yang seperti ini gitu. Ya, jadi daya tarik dia adalah memamerkan segala sesuatu yang dia miliki atau yang dia capai untuk mendapatkan perhatian. Nah, termasuk kamu pun begitu, digituin sama dia. Makanya kalau awal ya pokoknya kamu perhatiin deh, awal-awal kenal sama dia tuh ya, pasti dia kayak upload di media sosial atau dia cerita sama kamu kalau dia punya ini itu, pengen punya ini itu. Gitu ya. Ya karena page of wand gitu. Sebenarnya ada rasa sisi sisi insecure, tapi karena itu ada dorongan dari teman-teman atau orang-orang terdekatnya, sehingga ya dia jadi besar kepala, jadi ingin jadi pusat perhatian gitu ya. Oke, kemudian di Emperor. Sebenarnya sejak awal kamu itu ingin berusaha banget ya membuat hubunganmu bersama si dia ini kayak langgeng, rukun, aman, tentram, damai gitu. Tapi pas ketika kalian yang ngejalanin hubungan dengan si dia ini, apapun statusnya, aku lihat di sini ya, atau bahkan gak punya status pun, intinya kamu dekatlah dengan orang ini, banyak sekali tindakan atau ketidaksepakatan atau ketidakpuasan di antara kalian berdua ya, untuk bisa saling terhubung secara dewasa gitu loh. Jadi mungkin ya punya pemikiran yang beda gitu loh, punya pola pikir yang berbeda atau target yang berbeda, arah tujuan yang berbeda gitu ya, sehingga banyak sekali ketidaksepakatan atau ketidakpuasan di sini akhirnya berujung pengontrol ya, terus itu ingin menjadi sosok pemimpin atau sosok yang mendominasi di hubungan seperti itu. Tapi aku melihat juga di sini ada sisi lain, kalian ini justru punya sifat yang kompetitif. Kamu dan dia sama-sama punya sifat yang kompetitif, sehingga kamu nggak mau diinjak-injak, kamu nggak mau dikontrol, dia pun nggak mau kamu pun mengontrol dia gitu loh. Dia maunya yang mengontrol. Jadi kamu sama dia sama-sama ingin mengontrol, sehingga ada sisi berkompetisi di sini ya, untuk menunjukkan power. Yang satu nggak mau ngikut, yang satunya juga yang nggak mau ngikut gitu loh. Maunya menjadi pemimpin, maunya menjadi seseorang yang mendominasi itu ya. Jadi karena di sini nggak ada yang mau ngalah, ya udah ya, hubungan kalian justru malah bentukannya kayak saling ingin menunjukkan power gitu. Tapi ada indikasi nih, dia kayak ingin bernegosiasi lagi dengan kamu. Dia ingin mengakhiri perselisihan di antara kamu dengan dia, atau mengatasi rintangan yang selama ini ada di antara kalian. Bahkan saat ini pun dia sedang mungkin belajar atau memikirkan cara berkomunikasi yang baik agar bisa
melepaskan perselisihan atau masalah dari masa lalu kalian gitu. Karena mungkin memang orangnya sulit diajak ngobrol ya, atau kayak sulit satu pemikiran kayak gitu kan, yaitu karena dia punya jiwa mendominasi, kamu juga punya jiwa mendominasi, sehingga kalau ngobrolin apa gitu ada aja yang bertolak belakang kayak gitu loh, ada aja pertengkaran, perselisihan yang terjadi, sehingga saat ini tuh dia sedang kayak mengontrol gimana caranya untuk berkomunikasi yang baik agar kalian itu tidak saling apa itu namanya, berselisih paham ya, tidak saling berantem lagi kayak gitu. Sebenarnya hubungan ini pun masih bisa untuk dilanjutkan asalkan kalian tidak kembali ke kebiasaan lama. Ya, itulah yang sebenarnya menyabotase kemajuan hubungan kalian, karena kalian itu nggak pernah belajar dari masa lalu gitu loh. Jadi misalkan apa nih, dia keras kepala, kamu keras kepala. Kalau misalkan nanti misalkan dia benar-benar datang, kalau kalian masih keras kepala, masih ingin mengikuti ego kalian masing-masing, ya udah, hubungan ini nggak akan bisa langgeng gitu. Tapi kalau di sini kalian mau menurunkan ego kalian, mau sama-sama untuk saling mengerti, saling memahami, saling memberi dan menerima, I think hubungan ini bisa langgeng gitu. Itu sebenarnya ya, kalian harus bisa belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu gitu. Terus itu kalian harus bisa untuk menghilangkan gangguan secara total komunikasi. Ya, komunikasi itu ada gangguannya di komunikasi kalian. Entah mungkin kalian ini jarang ada komunikasi, atau dalam berkomunikasi itu nggak sepemahaman. Ya, sehingga aku lihat saat ini kayak salah satu di antara kalian kayak sudah menyerah untuk memperjuangkan komunikasi kalian. Ya, gimana mau memperjuangkan hubungan, komunikasi aja udah nyerah gitu loh. Ya, salah satu di antara kalian udah kayak nyerah, udah deh. Kalau misalkan ini kamu ya, kayak kamu itu udah deh, nggak usah lah, nggak usah ngobrol lagi sama dia, udah gue nyerah. Capek ya. Setiap diajak diskusi, dia bercanda. Setiap diajak ngobrolin hal-hal serius, dia mungkin melenceng ke sana sini, nggak jelas kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi aku lihat di sini kayak kamu merasa bahwa komunikasi di antara kamu dengan dia itu udah banyak banget gangguannya, bahkan secara totalnya udah sulit untuk bisa dibangun kayak gitu. Kamu merasa kayak menyerah, kesulitan untuk membangun hubungan ini ya, karena komunikasi ini ya, komunikasi yang sulit ini. Oke. Tapi di sini ada Three of Swords ya, berarti menandakan ada penyesalan ya, penyesalan. Ada rasa ya penyesalan, rasa malu, rasa bersalah karena tidak bisa mempertahankan hubungan kalian selama ini gitu. Jadi dari dia itu kayak ingin memohon ampunan kamu, meminta maaf kepada kamu karena selama ini dia tidak bisa menggenggam hubungan kalian dengan baik gitu ya. Terus juga kalau Three of Swords ini biasanya ada pengkhianatan atau perselingkuhan yang pernah dia lakukan gitu sama kamu, sehingga kamu sedih, sehingga kamu kecewa, sehingga kamu marah, ya menderita seperti itu. Nah, dia ingin melepaskan kesedihan, penderitaan ya. Nah, dia juga ketika sudah kamu tolak, ketika kamu memilih untuk meninggalkan dia, kamu memilih untuk move on, itu justru malah dia yang sedih. Jadi dia yang berselingkuh, dia yang berkhianat. Ketika kamu tinggalkan, dia yang sedih, dia yang kehilangan, dia yang hampa hidupnya. Makanya di sini dia ingin meminta maaf lagi sama kamu untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Ya bahkan kalau bisa ya union lagi gitu, bersatu lagi dengan kamu. Gitu kalau aku lihat ya. Oke. Kalau aku lihat perkiraan waktunya ya, kalau itu gini deh, karena ini Three of Swords, kemungkinan itu di setiap tanggal 3, 12, 21, atau 30 di setiap bulannya. Ya, kemungkinan di tanggal-tanggal. Jadi tidak pasti gitu ya. Jadi kemungkinan ada di tanggal 3, tanggal 12, tanggal 21, atau tanggal 30 di setiap bulannya. Bulan berikutnya. Gitu. Karena di sini nanti kan ada tanggal 30. Bisa jadi di tanggal 30 itu atau bulan berikutnya. Ya, ini bulan apa ini?
bulan Juli. Berarti Agustus, September, Oktober, seterusnya di tanggal-tanggal itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, ya udah nggak usah dipaksakan ya. Jadi seperti itu ceritanya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries. Oke, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka ini bisa tanggal lahir, umur, atau angka-angka ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Jadi situasikan aja ya. Delapan belas, 12, 9, 1, 25, 29, 27, 23, 11, 3, 4, 28, 31, 30, 5, 22, 6, 20, 10, 16, 17, lagi 7. Oke, kemudian bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Juli, Agustus, Maret, April, Januari, Mei, September, November, dan Desember. Oke, kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia. Sio monyet, sio kuda, sio kambing, sio macan, sio kerbau, sio kelinci, sio naga, sio ular, sio anjing. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. H, T, S, P, X, U, K, E, W, C, Z, V, Q, Y, D, O, L, J, F, M, N, G, I, B. Dah, itu aja. P, X, U, K ya. Oke, aku rasa cukup. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.